Keempat, periode perjumpaan Injil pada masa GKS berdiri sendiri pada tahun 1947 sampai tahun 1990. Di periode 4 ini tentang perjumpaan Injil pada masa GKS berdiri sendiri pada tahun 1947 sampai tahun 1990. Gereja Kristen Sumba atau GKS resmi berdiri sendiri pada tanggal 15 Januari 1947 setelah melalui periode perintisan pada tahun 1881 sampai 1902 dan peletakan dasar pada tahun 1902 sampai 1947. Jemaat yang dulunya binaan misionaris Belanda kini diserahkan sepenuhnya kepada orang Sumba sendiri. Meski proses ini penuh tantangan, ada 3 tahap perjalanan GKS. Yang pertama, mencari bentuk, dimulai dari tahun 1947 sampai 1972. Masih bergantung kepada gereja Belanda atau GKN, diwarnai perpecahan internal atau soal belis, gaya gereja yang kebarat-baratan, dan syarat pendeta yang terlalu tinggi bagi orang Sumba. Yang kedua, penyusun rencana pendewasaan. Dimulai tahun 1970-an, mulai merencanakan kemandirian dalam dana, tenaga, dan pemahaman iman jemaat. Yang ketiga, perkabaran Injil dan berbenah diri, dimulai tahun 1980 sampai 1990. Pertumbuhan pesat, anggota melonjak dari 33.624 jiwa pada tahun 1967 menjadi 146.551 jiwa pada tahun 1990. Topik yang kedua, pelayanan holistik GKS. Perkabaran Injil kepada penganut kepercayaan Marapu lewat kunjungan dari kampung ke kampung hingga pendalaman. Yang ketiga, pendidikan melanjutkan sekolah warisan sending mutu pendidikan teologi Sumba. Tergolong maju meski diwarnai stratifikasi sosial anak bangsawan diutamakan. Yang keempat, kesehatan dijalankan lewat yayasan-yayasan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, sosial ekonomi turut mengembangkan pertanian dan kesejahteraan hadir di tengah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Proses indigenisasi atau pempribumian GKS. Pekerja pribumi kepemimpinan gereja beralih dari orang Belanda ke orang Sumba atau guru Injil, diaken, penatua, pendeta yang lebih efektif karena memahami budaya dan bahasa setempat. Adat kebudayaan dan bahasa GKS mempertahankan identitas Sumba dalam iman Kristen, namun tetap bersikap kritis terhadap orang yang bertentangan dengan Injil, khususnya belis dan poligami, nyanyian gerejawi, mengembangkan lagu-lagu gereja dalam bahasa dan irama Sumba termasuk pola nyanyian tradisional untuk anak-anak. Yang berikut, katekisasi sejak tahun 1954, GKS berani mengganti buku ajar Pandik yang dianggap terlalu tajam terhadap Marapu dan Katolik, tanda kedewasaan gereja dalam mengevaluasi diri, faktor pendorong dan penghambat. Pendorong semangat pekerja pribumi pelayanan nyata di pendidikan, kesehatan sosial, keterbukaan masyarakat, dukungan mitra luar negeri. Penghambat kuatnya adat Marapu, masalah belis dan poligami, keterbatasan dana atau tenaga, rasio pelayanan jemaat yang timpang dan ketergantungan pada mitra asing. Inti periode ini, GKS bukan sekedar cabang gereja Belanda di Sumba, melainkan gereja yang sungguh-sungguh berjuang menjadi milik orang Sumba dengan bahasa budaya dan pergumulan hidupnya sendiri. Pertumbuhan jemaat hampir 4 kali lipat dalam 2 dekade menjadi bukti nyata dari perjuangan panjang menyatukan iman Kristen dengan identitas lokal Sumba. Berikut part selanjutnya.